Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit tentunya harus mengerti bahwa memupuk atau melakukan pemupukan untuk kebun kelapa sawit kita itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jadi kita sebagai petani sawit harus cerdas, harus pintar, harus tahu kapan memupuk, dosisnya berapa, terus ilmu-ilmu tentang pemupukan kelapa sawit itu harus benar-benar kita kuasai sehingga yang kita terapkan atau pemupukan yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat untuk kebun kita atau untuk kelapa sawit kita. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa pemupukan itu tidak seterusnya bagus ya. Kadang ada kalanya pemupukan itu kita harus lakukan secara cermat supaya kita itu tidak merugi. Karena pupuk itu adalah sesuatu yang menimbulkan biaya yang paling tinggi dalam perawatan berkebun kelapa sawit. Jadi kita harus benar-benar efisiensi selama menggunakan atau melakukan pemupukan untuk kebun kelapa sawit kita, sehingga kita tidak dirugikan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita lakukan, sehingga ya kita tidak akan rugi lah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, melakukan pemupukan itu memang ada dosisnya, memang ada periodenya. Nah, di masa periode inilah yang harus kita ketahui. Kalau masa dosis nanti kita bahas di video yang lain. Dan masalah periode teman-teman, mungkin pemupukan ada yang melakukan pemupukan secara periodik 4 bulan sekali. Ada yang melakukan periodik 3 bulan sekali. Kalau saya melakukan pemupukan itu 1 bulan sekali dengan jenis pupuk yang berbeda. Dan ketika kita dibenturkan dengan beberapa masalah, terutama ketika kita musim kemarau. Nah, ini yang akan kita bahas. Apakah kita boleh melakukan pemupukan ketika musim kemarau? Nah, apa yang saya sampaikan di sini, saya disclaimer dahulu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini itu adalah hasil dari pengamatan saya sendiri, hasil dari saya melihat di kebun saya sendiri, dan hasil yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan di kebun saya sendiri. Jadi kalau ketika bertentangan dengan pendapat kalian, silahkan kalian bisa sanggah atau berkomentar di kolom komentar lah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kalau menurut saya ketika musim kemarau tiba, saran saya tundalah terlebih dahulu pemupukan, jangan dilakukan. Karena apa? Bisa kita lihat bahwa eh, pupuk itu harus harus banyak pupuk yang membutuhkan asupan air untuk dapat diserap oleh batang batang kelapa sawit kita. Bisa kita lihat di sini, rumput-rumput di sini saja mati karena kekeringan ya. Ini sudah berapa bulan kita dihadapkan dengan musim kemarau, efek dari El Nino, sehingga rumput-rumput di sini ini bukan hasil semprot ya teman-teman. Ini memang benar-benar mati akibat dari musim kemarau. Dan alhamdulillah tadi malam itu ada hujan sehingga tanahnya agak basah. Tapi saya tidak tahu apakah ini sudah memasuki musim hujan atau masih hanya hujan 2 minggu sekali, atau memang benar-benar sudah turun hujan, saya juga belum tahu. Tapi kalau menurut kabar berita dari BMKG, bulan 11 nanti baru bisa muncul hujan secara secara benar atau secara rutin seperti itu. Jadi teman-teman, bisa kita bayangkan rumput ini saja bisa mati. Berarti menandakan bahwa memang benar-benar tidak ada unsur air di dalam tanah, atau memang air itu memang benar-benar cukup sedikit, sehingga rumput ini memang tidak bisa tumbuh atau bahkan mati seperti itu. Dan bisa kita pastikan bahwa tanah ini juga bersuhu sangat tinggi ketika musim kemarau. Kalau musim kemarau hanya seminggu 2 minggu, mungkin tentu itu tidak akan berefek seperti ini. Dan tentunya ketika kita melakukan pemupukan, yang pertama potensi penguapan ke atas itu akan lebih tinggi, sehingga pupuk yang akan kita tebar, pupuk yang mahal-mahal kita beli itu bukan lagi bermanfaat untuk kelapa sawit kita, malah ya kita akan kehilangan biaya yang sudah kita keluarkan. Terus yang kedua teman-teman, ketika ada yang menyarankan lebih baik dikocor atau ditanam di dalam tanah, menurut saya itu juga tidak efektif teman-teman. Karena apa? Suhu tanah ini juga terbilang cukup tinggi, bukan hanya udaranya saja, sinar mataharinya saja yang suhunya cukup tinggi, tapi tanah ini juga bersuhu sangat tinggi, sehingga walaupun kita tanam itu juga potensi penguapan, kehilangan unsur dari itu juga akan lumayan cukup tinggi. Nah, yang ketiga teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa penyerapan unsur pupuk itu juga masih perlu memerlukan air, ya kan? Meskipun seperti pupuk rock fosfat, pupuk dolomit itu tidak melakukan tidak menguap, tapi tetap penyerapan untuk dihasilkan atau dimanfaatkan oleh kebun kita atau batang kelapa sawit kita itu masih memerlukan
apa namanya tuh, air yang cukup tinggi sehingga masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita. Jadi kalau memang benar-benar tidak ada air cukup minimal di sini, tentu penyerapan itu juga kurang akan maksimal. Nah, lebih baik tunggulah hujan secara normal baru kita tebar pupuk sehingga manfaat dari unsur pupuk itu memang benar-benar bermanfaat untuk kebun kelapa sawit kita. Jadi saran saya ya, lakukanlah pemupukan ketika memang sudah benar-benar curah hujan itu sudah cukup tinggi dan kita tidak akan melakukan atau kita tidak akan rugilah dari pupuk yang sudah kita tebarkan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, bagaimana kita mensiasatinya musim kemarau? Tentunya ya kita melakukan pemupukan secara baik, secara rutin ketika memang waktunya kita melakukan pemupukan seperti saat musim hujan atau musim kemarau. Dan tentunya sawit itu mempunyai musim trek teman-teman, dan trek itu biasanya hadir ketika musim kemarau tiba, dan itu memang sudah kendala bagi seluruh petani ya. Seluruh petani sawit memang seperti itu. Nah, cara menghindari trek itu bagaimana? Ya tidak bisa, memang itu memang sudah siklusnya melakukan trek. Dan memang pohon kelapa sawit ini akan berbuah dengan maksimal ketika memang asupan airnya itu memang cukup tinggi kan, dan batang kelapa sawit ini memang pohon yang memang memerlukan asupan air yang cukup tinggi. Dan bagaimana kalau eh, kemaraunya itu panjang hingga 1 tahun ya kan, atau 6 bulan, atau cukup lumayan panjang gitu, apakah kita tidak melakukan pemupukan seperti itu? Nah teman-teman, kalau memang sudah kemarau panjang, jangankan petani kelapa sawit, petani apapun akan menderita karena itu adalah musibah bersama. Jadi jadi sawit saya tidak memupuk dan tidak berbuah. Jangankan sawit teman-teman, mungkin petani padi pun juga tidak akan bisa melakukan penanaman. Jadi ya kita jangan egois lah, kita memikirkan sawit. Karena memang sudah kemarau panjang, ya tentunya itu adalah musibah kita bersama. Jadi kita jangan mikirkan sawit harus pupuk atau tidak. Bahkan kita untuk makan saja beras tidak bisa ditanam. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita kita ya, saran saya intinya adalah tunda dulu pemupukan ketika memang datang musim kemarau. Karena musim kemarau di Indonesia ini kan tidak cukup panjang, mungkin hanya 2 bulan atau bahkan 3 bulan itu sudah menjadi kemarau yang sangat panjang ya. Dan saya harapkan kita semua itu memang benar-benar menyadari bahwa mengerti tentang berkebun kelapa sawit sehingga biaya yang kita keluarkan itu tidak sia-sia, dan ya kita mendapatkan hasil yang maksimal dari kebun kita sendiri. Mungkin hanya itu teman-teman, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau memang ada kesalahan atau memang ada sesuatu yang tidak setuju, silahkan komentar di kolom komentar, nanti kita bahas bersama atau nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.